Yuk kembali lagi dengan saya Ferdi Malori teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas sebuah why itu kenapa ya teman-teman. Jadi kenapa kok banyak banget orang yang berjualan es teh jumbo mungkin akhir-akhir ini, cuman akhir-akhir ini mungkin udah mulai agak turun karena banyak yang collab atau istilahnya banyak yang bangkrut atau banyak yang tutup. Cuman saya yakin nanti ketika udah memasuki musim panas itu pasti muncul lagi teman-teman. Cuman sampai sekarang juga ada beberapa yang masih bertahan mungkin sampai nanti muncul momennya kembali untuk es teh itu naik lagi, yaitu memasuki bulan panas itu nanti ya, istilahnya udah musim kemarau ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih pada jualan es teh jumbo? Terus apa sih keuntungannya jualan es teh jumbo? Apa sih kelemahannya jualan es teh jumbo? Jadi di video kali ini kita akan membahas dua hal tersebut ya teman-teman ya. Apa keuntungan ketika kita ikut jualan es teh jumbo dan apa kekurangannya usaha es teh jumbo tersebut teman-teman. Pasti teman-teman subscriber saya juga ada yang udah jualan es teh jumbo atau mungkin yang emang baru jualan es teh jumbo, bisa menjadikan sebuah referensi apakah kedepannya saya tetap mencoba akan buka usaha es teh jumbo atau yang lain. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Nope. Ya teman-teman ya, kenapa banyak sekali orang yang berjualan es teh jumbo? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kita jualan apapun itu bebas, yang penting kita yakin akan produk kita itu sendiri teman-teman. Jadi ketika kita ingin jualan berwirausaha, ya kita bebas menentukan produk apa aja yang akan kita jual. Kita bebas ingin menentukan apa yang kita jual, bebas, nggak ada yang melarang, nggak ada apa-apa. Terus kenapa kok banyak banget orang yang berjualan es teh jumbo? Kalau menurut saya emang segala produk atau brand atau jualan yang mudah ditiru, yang mudah pembuatannya, yang mudah istilahnya operasionalnya, yang biayanya minim, itu pasti banyak banget yang orang yang akan ikut buka juga. Karena es teh jumbo di sini menurut saya pribadi simpelnya, siapa sih yang nggak bisa bikin teh, berarti gitu kan teman-teman. Pasti di rumah udah pernah bikin teh. Buat yang nonton ini walaupun nggak jualan es teh jumbo pasti juga sering bikin teh ya. Itulah alasan utamanya kenapa jualan es teh jumbo itu banyak banget teman-teman. Nah cuman untuk masalah rezeki, untuk masalah laku, untuk masalah omset, itu emang sebenarnya ada usaha yang emang kita haruskan untuk mencapai rezeki tersebut. Cuman semua sebenarnya udah diatur sama yang di atas. Jadi sebanyak-banyak orang mau usaha es teh, tapi kalau emang rezekinya udah bagus di situ, ya pasti akan rame di situ. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, gak usah apa, yang penting pede sama produknya. Kita langsung bahas kelemahan dan kekurangan jualan es teh jumbo. Yang pertama adalah keuntungan jualan es teh jumbo itu yang pasti sedang viral. Nah, sedang viral ini mendapatkan satu keuntungan, yaitu ya kita nggak usah istilahnya mengenalkan produk kita ke konsumen, ke masyarakat, ke market. Karena apa? Ya sekarang siapa sih yang nggak tahu es teh jumbo, berarti gitu kan. Jadi kita langsung tinggal jualan aja. Bedakan ketika kita memiliki satu produk yang emang masyarakat itu belum tahu. Contohnya mungkin nasi gulai bakar. Nah kan susah kan gulai dibakar kan. Jadi kita harus memperkenalkan dulu nih nasi gulai bakar itu seperti gimana sih, terus rasanya gimana sih, gimana. Jadi awal-awal jalan itu pasti kita ya udah kita harus memperkenalkan produk kita sendiri dulu. Cuman kalau es teh jumbo itu kan ya siapa sih yang nggak tahu es teh jumbo, ibaratnya gitu loh. Jadi ya sedang viral itu adalah hal yang menguntungkan bagi para pengusaha pemula. Ibaratnya dia udah langsung mulai jualan, nggak perlu trik marketing yang mengenalkan produknya apa gimana-gimana, yang pasti bisa langsung laku. Ibaratnya. Dan yang kedua adalah harganya terjangkau, serta modalnya itu juga terjangkau. Baik harga jual maupun modal itu juga terjangkau ya teman-teman ya. Mengingat es teh jumbo itu kan harga jualnya 3.000. Ya udah, itu pasaran harga 3.000 untuk sekedar es teh jumbo udah di cup, itu termasuk murah banget teman-teman. Itu bisa menyangkut segmen dari menengah sampai ke atas teman-teman. Karena kemarin saya juga sempat punya bikin video sama es teh Maharaja, itu menurut saya dijual 4.000 ya, karena dia menyasarnya beda segmen sama yang 3.000. Ketika saya bikin video di tempat bootnya
es teh Maharaja itu ya yang datang ya istilahnya beda sama yang jualan es teh 3.000 itu tadi. Mungkin kelasnya lebih menengah ke atas. Kalau 3.000 itu kan bisa dari bawah sampai ke atas itu semua bisa mencakup ya teman-teman ya, bahwa apalagi modal awal jualan es teh jumbo itu juga menurut saya tidak terlalu besar teman-teman. Karena apa? Ya udah kita tinggal butuh boot, kita tinggal butuh kompor, panci untuk bikin tehnya, terus kita punya drink jar itu tadi, terus ya udah paling ketika kita bikin sendiri udah termasuk boot 5 sampai 7 juta itu udah cukup teman-teman. Itu udah termasuk boot yang bagus ya teman-teman. Kalau kita nggak perlu boot ya 1 juta udah cukup, kita udah bisa bikin usaha es teh jumbo. Beda kalau kita ingin bikin bisnis rumah makan atau mungkin bisnis sama-sama pakai boot tapi yang jualan pakai makanan, contohnya kayak pisang bakar atau pisang goreng atau apa-apa gitu kan, itu pasti istilahnya bahan bakunya lebih besar lagi daripada teh. Teh kan untuk bahan bakunya kan juga murah. Teh itu kan segini itu paling rata-rata harga 3.000 sampai 5.000. Itu 40 gram udah bisa bikin buat sekitar ya 1 liter 2 liter bisa lah ibaratnya gitu. Yang ketiga kelebihan es teh jumbo adalah kemasan jumbo yang memberikan nilai lebih teman-teman. Jadi ketika teman-teman di target pasar atau di penjualan atau gimana marketing, ketika kita menambahkan kata jumbo, pasti kan ekspektasi konsumen itu kan wah pasti lebih besar daripada biasanya. Istilahnya lebih banyak, lebih besar nilai yang kita dapatkan itu lebih banyak gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita bedakan sama es teh biasa yang di warteg atau di warung-warung itu kan dapat gelas kecil. Ya kan itu sama harganya juga 3.000. Ketika kita bikin kata jumbo ditaruh cup itu kan otomatis volumenya lebih banyak. Yang didapat juga lebih banyak. Ya disitulah keuntungan kita jualan es teh jumbo teman-teman. Ketika emang kita jualan khusus es teh jumbo, kita bisa memiliki value jumbo itu banyak sehingga menarik konsumen tadi teman-teman. Sehingga konsumen itu ketika makan di warung makan itu pasti udah nenteng es teh jumbo dari luar. Saya sering menemui hal seperti itu. Nah, untuk yang nonton sendiri pasti juga pernah kan mengalami hal itu atau mungkin kalian tersangkanya. Ketika makan di warung makan, dia nggak beli minum di situ tapi udah nenteng cup es teh jumbo dari luar. Nah, mungkin buat penjual yang punya warung makan atau yang pernah mengalami hal tersebut, silahkan komen di bawah. Pasti sering pernah terjadi hal seperti itu, teman. Nah, itu adalah contohnya nilai yang istilahnya memiliki nilai lebih es teh jumbo. Ketika warung makan udah menyediakan minuman es teh tapi dia udah nenteng sendiri dari luar, ya itulah kehebatannya produk es teh jumbo teman-teman. Itu bisa mengalahkan produk-produk yang emang ya dia karena dia memiliki nilai lebih seperti itu teman-teman. Jadi di mata gambaran market kita itu es teh jumbo itu ya bayarnya murah tapi dapatnya lebih. Itu emang mantap disukai banyak orang pastinya. Yang keempat adalah produknya es teh jumbo itu familiar. Kita coba lihat dari ujung Sabang sampai Merauke itu pasti teh itu adalah minuman ya emang udah sering ditemukan sehari-hari, nggak istilahnya bukan minuman baru seperti mungkin es kuwut Bali dulu itu kan terkenalnya emang dari Bali, namanya es kuwut Bali. Di beberapa daerah pasti tidak ada yang tahu juga namanya es kuwut Bali itu seperti apa. Contohnya kalau di daerah saya itu es gempol pleret, nah itu nggak di setiap daerah itu juga ada teman-teman. Yang nggak tahu es gempol pleret silahkan komen ya. Nah, kenapa nama es teh jumbo itu familiar ya? Karena emang es teh itu, teh sendiri itu ya emang setiap daerah pasti ada. Ketika kita buka es teh jumbo, jebret, mau dari Sabang sampai Merauke, orang-orang pasti udah kenal karena produknya familiar. Semua orang satu Indonesia pasti udah tahu namanya teh ya seperti itu. Kecuali kalau es gempol pleret itu pasti ada daerah yang nggak tahu es gempol pleret itu apa, seperti itu kan. Itulah bedanya teman-teman, bahwa es teh jumbo itu memang ya udah familiar sehingga banyak orang yang udah tahu, sehingga kita tidak perlu menggunakan trik-trik marketing untuk memperkenalkan produk kita ke pasaran. Itu buang-buang waktu, buang-buang budget, sehingga kita bisa menghemat waktu, menghemat budget. Ketika kita buka es teh jumbo ya udah kita langsung buka, udah banyak yang tahu, kita langsung laku mendapatkan keuntungan. Oke, yang keuntungan yang terakhir yang kelima adalah operasionalnya itu mudah teman-teman. Kenapa saya bisa bilang operasionalnya mudah? Coba kita bandingkan jualan es teh jumbo sama jualan es degan. Kira-kira operasionalnya sama-sama mudah atau lebih mudah mana? Kalau menurut saya pribadi operasional lebih mudah es teh jumbo teman-teman. Karena ketika kita jualan es teh jumbo ya kita cuma tinggal bikin biang teh.
kasih gula, udah tinggal ditaruh di boot, terus tinggal tunggu orang datang, tinggal ngecur kan, mengeluarkan airnya, cur, terus tinggal di-press. Ketika jualan es degan ya mungkin awal-awalnya kita prepare-nya mudah ya teman-teman ya, karena kan kita tinggal beli degan utuhnya, terus udah. Cuman kan proses ketika ada yang beli itu kita harus mecah kelapanya dulu, itu memerlukan tenaga ekstra, habis itu ngeluarin airnya, habis itu ngorek-ngorek degannya, baru dimasukin ke plastik, baru dikasih es batu. Itu prosesnya lebih lama teman-teman, lebih ribet. Apalagi ketika teman-teman bandingkan jualan es teh jumbo dengan jualan air minum lainnya, mungkin seperti Thai tea, chai time, atau yang viral-viral lainnya seperti itu pasti lebih ribet teman-teman. Ya, kenapa operasionalnya lebih mudah ya? Karena emang teh kan produknya ya udah tinggal bikin biang teh, udah selesai. Kalau yang lain-lain kan kayak seperti contoh Thai tea, mungkin kita bikin tehnya, terus kita pakein susu, pakai apa-apa, atau mungkin mixu kan ada es krimnya, operasionalnya lebih ribet, lebih gimana-gimana. Nah, itulah kenapa saya bisa bilang bahwa operasionalnya penjualan es teh jumbo itu lebih mudah, sehingga semua orang itu pasti bisa belajar dan cepat memahaminya seperti itu teman-teman. Sehingga keuntungan-keuntungan itu tadi yang mungkin teman-teman dapatkan ya tidak teman-teman dapatkan ketika teman-teman usaha yang lainnya, contohnya kayak rumah makan, usaha ayam goreng, usaha apa, nasi goreng atau gorengan, itu pasti nggak teman-teman dapatkan di keuntungan penjualan es teh jumbo itu tadi teman-teman. Bahwa yang lain-lain selain es teh jumbo itu mungkin biaya operasionalnya lebih tinggi, mungkin juga lebih ribet atau apa, sehingga tidak banyak orang-orang yang jualan kayak itu tadi, gorengan, nasi goreng, pecel lele, ayam penyet, karena nggak setiap orang itu ya memiliki bakat di situ. Cuman kalau es teh jumbo mau bakat atau enggak itu simpel, itu semua orang pasti bisa mempelajari 1-2 hari pasti bisa. Kalau yang lain-lain tadi kan itu kayak butuh waktu yang lama seperti itu loh teman-teman. Jadi ya keuntungan es teh jualan itu adalah itu seperti itu tadi teman-teman. Nggak perlu punya bakat atau apa, tinggal pelajari 1-2 hari, saya yakin udah bisa buka es teh jumbo. Nah, selain keuntungan-keuntungan tadi, di sini saya juga akan memberikan kekurangan. Itu kalau saya kekurangannya itu ada 3 teman-teman, pandangan saya. Yang pertama adalah pesaingnya terlalu banyak. Pesaing terlalu banyak karena yaitu tadi mudah ditiru atau mudah dioperasionalkan oleh banyak orang teman-teman, sehingga penjual es teh jumbo meskipun menurut saya kekurangannya banyak pesaing, cuman namanya rezeki kan pasti udah diatur sama yang di atas. Kita tinggal usaha, mau pesaing banyak ketika emang kita rezekinya udah gede di situ, emang rezeki jalannya kita di situ, ya pasti akan laku juga teman-teman. Cuman menurut saya itu menjadi sebuah kekurangan yang emang nggak bisa dihindarkan teman-teman. Karena sekarang di daerah manapun pasti saya yakin, anginnya kencang banget. Saya yakin semua ya istilahnya udah banyak yang jualan es teh jumbo. Kalau kekurangan yang kedua adalah tergantung pada cuaca. Ya betul, namanya es teh jumbo, kita jualan es, semua tergantung pada cuaca. Ketika cuaca memasuki cuaca seperti akhir-akhir ini, cuaca musim hujan, ya udah pasti semua pedagang es teh jumbo mengurangi porsi untuk jualannya. Yang biasanya bikin 10 liter mungkin sekarang cuma 5 liter setengahnya, atau terkadang cuma 2 liter, 3 liter seperti itu adalah sangat-sangat menjadi kekurangan yang nggak bisa dihindari juga, karena emang cuaca kan faktor alam itu di luar kehendak tangan manusia. Ya udah, jualannya, keuntungannya itu emang didapat ketika emang cuaca musim hujan itu langsung meledos seperti itu, rame-rame banget. Cuman ketika musim hujan ya udah sepi-sepi banget seperti itu. Untuk kelemahan yang terakhir adalah keuntungannya yang tipis, sehingga kita bergantung banget sama penjualan yang banyak. Contohnya ketika kita jualan es teh jumbo sehari 100 cup, itu baru berasa keuntungan sebulannya, misal 3 juta sampai 6 juta. Cuman ketika kita satu hari rata-rata cuma 20-30 cup dalam satu bulan, ya kita nggak berasa keuntungannya. Mungkin cuma 200.000, 300.000, 400.000. Karena emang jualan es teh jumbo ini HPP-nya itu kan emang besar. Kemudian kita jualannya juga dengan harga yang murah. Satu cup itu terkadang keuntungannya nggak nyampe 1.000 perak. Cuman atau misal ada yang lebih dari 1.000 perak, ya saya akui jempol bagus teman-teman. Cuman kebanyakan rata-rata penjualan es teh jumbo itu keuntungannya satu cup itu tidak nyampe 1.000 perak kalau menurut hitung-hitungan saya. Kalau emang yang bisa sampai 1 cup 1.000 perak itu saya akui mantap.
Itu kecuali kalau barangnya enak ya teman-teman ya, kalau produknya enak, kualitasnya bagus, keuntungannya lebih dari 1000 per cup itu mantap. Saya akui jempol buat teman-teman. Itulah 3 kelemahan ketika teman-teman jualan es teh jumbo. Jadi perlu dipertimbangkan antara kelebihan dan kekurangan itu tadi. Kira-kira teman-teman apakah akan tetap membuka usaha es teh jumbo yang baru mau buka, atau yang sudah buka pasti udah tahu kelemahan dan kekurangannya sebelum menonton video ini. Cuman menurut saya pribadi, namanya usaha itu mau usaha apapun, ketika emang itu rezeki kita di situ ya jalannya aja teman-teman. Ketika emang bukan rezekinya, ketika kita emang buka usaha ini itu tapi selalu sepi, ya coba usaha yang lain teman-teman, coba cari produk yang lain. Saya yakin setiap manusia itu udah ditakdirkan bahwa dia akan menemukan rezekinya itu ketika dia selalu berusaha teman-teman. Jadi ketika teman-teman jualan sepi-sepi terus, coba produk lain, eksperimen, pasti suatu saat teman-teman akan menemukan dagangan usaha yang memang bikin teman-teman itu akan naik derajatnya, entah itu banyak uangnya, banyak pahalanya. Kalau menurut saya rezeki itu bisa berbeda-beda bentuknya, baik rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki pahala, itu semua saya sebut rezeki teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Ketika teman-teman punya ide mau bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah subscribe sampai sejauh ini, mengikuti perkembangan channel ini. Sekian, bye-bye.